Halo Sobat Autocam, selamat datang kembali di Autocam Channel. Kali ini kita sedang berada di bengkel Garden Speed dan kita akan bertemu ownernya, yaitu Mas Takwa. Kita akan bertanya-tanya tentang seputar kendaraan kalian atau kendaraan yang kita pakai sehari-hari, mulai dari mitos atau fakta dan apa aja yang harus kita lakukan terhadap kendaraan kalian. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Oleh karena itu, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung bertemu Mas Takwa selaku owner dari Garden Speed. Baik, memang nitrogen ini selalu menarik nih untuk dibicarakan. Tapi secara dasar kita harus jelaskan dulu, harus paham bahwa kandungan nitrogen di atmosfer atau di udara yang sekitar kita ini itu sudah mendekati 80%. Artinya, kalau kita mengisi angin ban kendaraan kita dengan nitrogen, berarti hanya menambah sekitar 20-21% saja. Memang sifatnya dia lebih ringan. Kalau sampai ada noticeable bahwa penggantian nitrogen membuat lebih ringan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, subjektif. Kedua, angin kita memang mengisinya banyak sekali dari yang sebelumnya kurang tekanan angin ban. Sehingga mau nggak mau pasti lebih ringan. Kemudian yang ketiga, kalau bannya ini memang besar sekali ukurannya, sehingga sisa di atmosfer yang 20% itu bisa mempengaruhi keringanannya dalam berputar. Kira-kira begitu. Tetapi kenapa kita pakai nitrogen? Salah satu keuntungannya sebenarnya yang utama itu bukan ketarikan, tapi ke kenyamanan. Kenapa? Karena kalau angin atmosfer yang dia ada di sekitar kita dipompa ke dalam ban, dia akan lebih mudah untuk mengembang. Expandnya itu dia lebih besar nilainya. Misalnya pada saat kondisi ban dingin 30 PSI, kita isi angin ban biasa. Begitu panas dia bisa naik sekitar 7-9 PSI. Tapi kalau full atau murni nitrogen, dia naiknya hanya sekitar 3-6. Sehingga menyebabkan bannya kita jadi tidak terlalu keras. Sebetulnya itu yang utama dirasakan kalau kita mengganti angin ban kita dengan nitrogen. Biasanya memang tingkat kausan ban itu rata-rata kita anggap 4 roda ya, itu per 2. Biasanya 2 depan dan atau 2 belakang berbeda tingkat kausannya. Kenapa? Karena bobot distribusinya berbeda. Depan dan belakang jarang sekali 50%. Kalaupun bobot distribusinya sama, ada satu yang memakai alignment roda, yang satu tidak. Ada lagi alasan berikutnya adalah dari sistem suspensi. Suspensi depan menggunakan tipe A, suspensi belakang menggunakan tipe B. Nah, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan secara tidak langsung jadi berpasangan depan sama belakang. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik adalah berpasangan. Kecuali kondisi emergensi, misalnya empat-empatnya kondisinya relatif masih bagus, masih baru, tapi satu rusak. Ban serepnya sementara tidak ada karena sudah mobil baru kan, ban serepnya kecil ya kita harus ganti satu. Tetapi kalau kondisinya dipakai normal, belasan puluhan ribu sampai dia harus ganti, sebaiknya sekaligus atau tergantung tingkat kondisi bannya, atau paling nggak bersamaan 2 pasang. Pertama, sudah berapa lama mobil itu berhenti? Kemudian kedua, apakah kita berhenti di permukaan yang datar? Jadi 2 poin itu paling penting. Seberapa lama sih? Pertama, dari mobil mati mesin, kira-kira paling ideal tuh minimum 15 menit. Setelah oli turun semua ke bawah, baru kita bisa periksa olinya. Itu syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua adalah kita menempatkan mobil kita di area yang rata. Tidak begini, tidak begini, atau tidak begini, tidak begitu. Jadi harus level. Setelah 2 kondisi ini tercapai, baik pagi, siang, malam, sore, baru kita cabut stik olinya, kita periksa. Nah, ini kondisi yang paling ideal untuk memeriksa jumlah volume oli di mesin kendaraan kita. Baik, jadi tuas wiper di bawahnya adalah karetnya untuk membersihkan kaca. Nah, kita mungkin ada kekhawatiran kalau dijemur mobilnya di tempat terbuka, panas menyengat dari matahari, nanti merusak karet wiper. Tapi tidak usah khawatir, karet wiper
sudah diciptakan, dibuat, dites, termasuk dengan kondisi tersebut, termasuk dengan kondisi di mana karet wiper dijemur bersamaan dengan sinar matahari yang panas. Jadi aman saja untuk tidak perlu mengangkat tuas wipernya, tetap ditinggal di kaca mobil seperti biasa. Ini memang banyak debatable di mana mobil harus dipanaskan, mobil tidak dipanaskan. Ada masanya di mana transisi terjadi. Dulu mesin mobil itu dibuat sistem fuelingnya dengan karburator, Ya. kemudian dengan injeksi yang sederhana. Setelah itu dengan injeksi yang sophisticated seperti sekarang. Oke. Bersamaan dengan era ini terjadi juga dengan materialnya yang lebih sederhana, processingnya ini sudah membaik dan sini sudah membaik sekali. Akhirnya tujuannya adalah apakah perlu dipanaskan? Perlu dipanaskan tapi sangat singkat. Misalnya seberapa singkat? Kita hidupkan pagi, jreng, detik pertama sambil kita pasang seat belt, sambil kita hidupin AC, sambil menyiapkan segala macam, ngecek spion. Mungkin itu butuh waktu sekitar 15-30 detik, itu sudah cukup, kita bisa langsung jalan. Jadi tidak perlu ditunggu bermenit-menit. Air wiper ini memang ada yang setuju pure hanya air saja, ada juga yang menyarankan harus pakai sabun. Yang jalan tengah yang bisa diambil, kalau kita rutenya bersih dan dalam kota, relatif tidak banyak debu-debu solar, debu kotoran dari jalan, kita tidak kecepatan tinggi, sehingga air cukup efektif. Itu penggunaan sampo atau sabun untuk washer relatif bisa dipakai, bisa tidak. Tapi kalau kita perginya di daerah kecepatan tinggi, keluar kota misalnya, dan berhari-hari atau berjam-jam, dan kita tidak tahu lingkungan di sana, memang disarankan kita menggunakan sabun atau sampo yang memang tentu saja membantu membersihkan dari debu-debu dan kotoran solar-solar itu segala macam. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan kondisi kita saja. Jadi waktu yang paling ideal kapan kita perlu mengganti ban kendaraan itu secara umum dua kondisinya. Pertama, kalau tingkat keausan bannya kita sudah mendekati tanda tingkat keausan yang ada di samping bannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umur bannya dari usia produksi, bukan usia kita beli ya. Karena kita bisa beli tahun 1 tapi produksinya ternyata 2 tahun sebelumnya. Jadi usia ban kita dari usia produksi ban yang tertera 4 angka di samping ban itu plus 4 tahun. Pakai, tidak dipakai. Dengan dua kondisi itu. Nah, ini yang menarik terjadi kira-kira di tahun ini atau tahun kemarin. Banyak orang mempertanyakan, aduh ban saya udah 4 tahun tetapi masih tebal sekali. Oh iya, karena kemarin kita pandemi 2,5 tahun atau 2 tahun, jadi kilometernya rendah tapi umur bannya sudah 4 tahun. Sebaiknya memang diganti, apalagi khususnya nanti sebentar lagi mau mendekati libur panjang. Jadi disarankan menggunakan ban yang umurnya belum mencapai 4 tahun dan kondisi tingkat kausannya masih aman. Ini unik karena sudah bukan rahasia umum kalau kita mengganti ban 2 buah, rata-rata digantinya itu di area depan. Ini ada betul, ada salah. Karena yang paling ideal mengganti 4-4-nya. Tapi kalau dari 4 buah ban, kita hanya punya ban 2 dengan kondisi yang lebih baik, ini ditempatkan di mana? Ini harus ditempatkan di belakang, bukan di depan. Kenapa? Karena kalau di depan, ban itu memiliki kontrol, punya steering, kita bisa rasakan. Tetapi di belakang, kita tidak bisa kontrol ban belakang, tidak ada steeringnya belakang. Sehingga grip di roda belakang itu betul-betul tergantung terhadap kondisi ban. Ini juga yang kita bisa lihat kalau ada accident di jalan yang kita tidak inginkan. Banyak kejadian-kejadian itu terjadinya adalah oversteer dari belakang dulu, setelah itu baru accident. Kenapa? Karena ban belakang betul-betul mengharapkan dari gripnya saja, sehingga ban belakang harus dengan kondisi yang lebih baik daripada ban depan kalau harus memilih. Hazard ini adalah warna kuning. Ya. Dia menggunakan lampu sen. Ini banyak sekali pemakaian yang masih kurang tepat di jalan kita lihat. Hazard hanya bisa digunakan kalau mobil itu atau kendaraan tersebut
berhenti. Berhenti di mana saja? Berhenti di bahu jalan darurat, karena harus ini, harus itu, karena kerusakan. Selama mobil ini bergerak, sebetulnya tidak dibenarkan untuk menghidupkan hazard. Apalagi yang banyak kita lihat, kalau misalnya hujan deras, kabut atau apa segala macam, kemudian wah hujan deras nih, kita hidupin aja hazard, itu malah membahayakan. Kenapa? Karena panjang gelombang cahaya warna kuning lebih panjang daripada warna merah. Sehingga apa? Kalau kita iring-iringan, kemudian hazardnya hidup dan relatif terang, pada saat kendaraan yang di depan kita itu dia rem, kita tuh lebih melihat warna kuningnya daripada warna merahnya. Itu bahaya yang pertama. Kemudian kebiasaan ini menjadi lebih berbahaya begitu kalau kita lihat di jalan tol. Oh, ada orang ngambil hazard di kiri. Karena banyak orang ngambil hazard dan tetap berjalan, sehingga orang di bahu jalan mengikuti, padahal dia sedang berhenti. Terjadilah tabrakan pada saat di jalur bahu jalan emergensi. Itu yang sangat membahayakan. Jadi kita mesti membiasakan diri menggunakan hazard hanya pada saat kondisi darurat di mana kendaraan kita berhenti dengan sempurna. Ya, jadi sebentar lagi kan mau libur panjang. Nah, kita libur panjang menggunakan kendaraan pribadi sudah tentu bebannya relatif lebih berat daripada kondisi kita normal. Ya. Penumpang bertambah, barang-barang bertambah. Terus, apakah prioritas yang mesti diperhatikan? Yang mesti diperhatikan itu adalah pertama kali ban. Kenapa? Karena ban adalah satu-satunya benda yang menghubungkan kendaraan kita dengan jalan raya. Jadi, sebelum kita mudik, kita harus cek dulu kondisi tingkat keausan ban kita dan usia ban kita dari waktu produksinya sampai dengan kita akan mau pakai untuk liburan atau jarak jauh sudah berapa tahun. Kalau sudah 4 tahun atau mendekati, disarankan siap-siap untuk mengganti dengan yang baru agar lebih aman. Tekanan angin ban, kalau harus memilih, berarti kita tidak dalam kondisi ideal ya. Kalau kita harus memilih kurang sedikit atau lebih sedikit, harus kita pilih yang lebih sedikit. Kalau kurang sedikit, bisa membahayakan banyak sekali. Misalnya, pertama, membahayakan konstruksi bannya yang dari dia kawat. Sehingga suspensi di ban, di mana ban suspensinya itu adalah udara, dia kurang, dia bisa merusak dari konstruksinya. Itu yang pertama. Kalau lebih sedikit, itu yang disukai oleh ban dibanding dengan kurang. Kenapa? Artinya suspensi udara yang di dalam ban itu tetap terjaga dengan baik, sehingga konstruksi bannya itu tetap terjaga dengan baik. Kalau ada kekhawatiran, wah nanti kalau meledak gimana? Nah, ini mitos yang mesti dibalik. Kurang sedikit tekanan angin ban di ban kendaraan, kemudian masuk ke lubang, jauh lebih berbahaya dibanding dengan tekanan angin ban yang lebih sedikit untuk masuk lubang juga. Bagaimana nanti kalau misalnya kekencengan kita harus nanti jadi pecah segala macam? Kalau kita tahu bahwa tekanan angin ban itu luar biasa fleksibilitasnya. Jadi kita kelebihan 10%, 20%, 30% itu masih jauh dari standar bahwa ban itu bisa meledak. Yang paling ideal, tekanan angin ban ideal adalah misalnya berapa? 32. Disarankan itu adalah minimum, bukan di tengah-tengah. Itu adalah minimum, lebih sedikit. Antara 32 sampai dengan 35 atau 36. Itu yang paling aman. Persiapan mudik terkait rem ini tidak bisa terlalu sebentar menjelaskannya. Karena ini penting sekali rem. Pertama, kita harus menjaga cairan rem kita bekerja di titik optimalnya. Maksudnya apa? Cairan ini punya sifat. Sifatnya itu adalah hidroskopis atau semi permeabilitas. Di mana kita diamkan, nanti air itu akan nyerap ke sini. Nah, begitu air ini masuk ke cairan rem kita, itu akan menurunkan titik didih cairan rem tersebut. Nah, kalau cairan tersebut nurun titik didihnya, artinya kemampuan memberhentikan kendaraannya pada saat suhu tertentu berkurang. Jadi ini yang mesti kita hindari. Ada alasannya kenapa kita mesti secara periodik mengganti cairan rem kita supaya menjaga titik didihnya tetap di angka yang optimum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik juga adalah kampas rem. Banyak sekali orang mau mudik misalnya tanggal 4.
Kemudian servis mobilnya tanggal 3, termasuk ganti kampas rem. Habis itu keluar kota. Nah, ini nggak disarankan. Kenapa? Kampas rem yang baru itu butuh waktu sekian ratus kilometer sampai dia rata atau dia bisa bertemu dengan bentuk permukaan rotor disknya. Baru dia bisa bekerja dengan optimal. Jadi sangat disarankan kalau misalnya mau bepergian luar kota tanggal 4, disarankan seminggu sebelumnya merawat mobil, termasuk mengganti kampas rem bila memang sudah waktunya, sehingga punya waktu beberapa kilometer sampai dengan hari keberangkatan, sehingga kampas remnya sudah menapak dengan sempurna di rotor disk rem kita. Ini juga yang memicu kita servis hari ini misalnya, kemudian langsung buru-buru keluar kota, yang kecepatannya relatif tinggi, padahal kampas rem kita belum napak di piringan rem. Itu yang penting.